mak linjang tua melinjang janda terkecer-kecer masih lemak linjang tua linjang lah janda terkecer-kecer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati. Senang sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa dan menyapa semua peserta Pekan Pustaka Palembang 3. Saya Wendy Firmana Putra, akan membersamai Bapak, Ibu, dan Saudara semua selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam agenda webinar Jejak-Jejak Sastra Palembang pada Era Kesultanan. Walaupun secara virtual, walaupun masing-masing dari rumah, semoga kita tetap dapat bersemangat mengikuti kegiatan ini hingga akhir acara. Bapak Ibu, Palembang merupakan salah satu pusat tumbuh suburnya pengetahuan di dunia Melayu, baik yang berkaitan dengan agama maupun sastra. Para Sultan Palembang yang banyak menjadikan ulama sebagai patron keilmuan mereka telah memberikan kontribusi yang besar atas terciptanya iklim atau atmosfer pengetahuan keilmuan di Palembang. Kontak intelektual antara para ulama Melayu dan ulama di pusat dunia Islam juga mendukung tradisi intelektual ini. Beberapa naskah banyak menyebutkan asal-usulnya berasal dari wilayah Palembang, baik ditulis, diterjemahkan, maupun disalin. Selain menghasilkan kitab-kitab keagamaan, tradisi kesusastraan di Palembang juga menghasilkan sejumlah genre sastra lain, seperti karya kesejarahan, hikayat, syair, prosa, dan pantun. Para penguasa Palembang pun terkenal sebagai sastrawan dengan karya yang bermutu. Hari ini, pagi ini, kita akan menyimak pemaparan dari 2 narasumber kita yang selama berpuluh-puluh tahun telah akrab, menekuni, meneliti naskah sastra Melayu dan sastra Melayu Palembang. Saya ingin menyapa 2 narasumber kita terlebih dahulu. Pertama ada Ibu Mukjizah Abdillah. Apa kabar, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya? Amin, sehat-sehat. Iya. Selamat juga Bu atas pelantikannya sebagai peneliti ahli utama awal Agustus kemarin. Kok tahu? Satu kantor kita Bu. Saya di Kementerian kantor, Agama juga. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, selamat Bu ya. Ya, terima kasih. Saya sapa narasumber kedua dulu Bu ya. Apakah Ibu Latifah sudah masuk? Belum tampaknya ya. Baiklah, saya akan membacakan selayang pandang. Saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Sekilas saja. Mungkin sudah banyak yang kenal, tapi mungkin ada yang lupa siapa ini pembicara kita pada hari ini. Nah, Ibu Dr. Mukjizah Abdillah lahir di Kampung Kebayoran Lama, 19 Agustus 1961. Riwayat pendidikannya, beliau menempuh studi S1 di jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Lalu menempuh studi magister dan program doktoral di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di universitas yang sama. Selama 32 tahun, beliau bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sini pula pada 2007, beliau sempat mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra. Bidang kepakaran beliau adalah filologi, khususnya teks-teks sastra Melayu klasik. Ibu Mukjizah juga dikenal sebagai pakar iluminasi surat Raja-Raja Melayu ya. Sejak tahun 2000 sampai 2018, beliau merupakan pengajar luar biasa di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saat ini beliau merupakan peneliti ahli utama di Pusat Litbang Lektur Hazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa karya beliau diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional. Bukunya antara lain Martabat 7, edisi teks dan pemaknaan tanda serta simbol, diterbitkan oleh penerbit Jambatan pada tahun 2005. Lalu ada Iluminasi Surat Raja-Raja Melayu abad ke-18 sampai 19, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia
bekerja sama dengan EVO atau sekolah Perancis untuk Timur Jauh. Lalu ada juga buku Skriptorium dalam Naskah Riau diterbitkan oleh penerbit Diandra pada 2013. Lalu ada juga ini Bu Mujiza sebagai editor di buku Dinamika Pernaskahan Nusantara. Selanjutnya kita beralih ke Palembang, Pelaju ya. Pembicara kedua kita adalah Ibu Dr. Latifah Ratnawati M. Hum. Beliau ini ibunda saya, guru saya di FKIP Universitas Sriwijaya. Selamat datang, Bu. Ya. Ibu Dr. Latifah Ratnawati lahir di Pelaju 7 Februari 1955. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah Pelaju, lalu melanjutkan sekolah menengah di PGA YPIP Pelaju. S1-nya ditempuh di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya dan lulus pada tahun 1983. S2-nya ditempuh di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan S3 di jurusan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fata pada tahun 2018 dengan disertasi mengenai pengembangan model pertunjukan teater tradisional Dulmuluk berbasis sastra Melayu lama syair Siti Zubaidah. Sejak menjadi mahasiswa S1, Ibu Latifah aktif dalam kegiatan menulis dan membaca puisi. Beliau menjadi redaktur dan presenter acara di Sanggar Sastra RRI Palembang dan acara Lembaran Sastra TVRI Palembang. Beliau merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya sampai kemudian purna bakti pada tahun 2020. Tapi sekarang masih mengajar di program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Universitas Sriwijaya. Tulisan beliau Kebudayaan Palembang itu termaktub dalam buku Jati Diri yang Terlupakan, Naskah-naskah Palembang tahun 2004. Buku lainnya seperti Struktur Sastra Lisan Aji, Tasawuf Kontekstual, Kajian Hermeneutika Cerpen-cerpen Danarto terbit tahun 2013. Lalu ada buku Naskah Dulmuluk versi Syair Siti Zubaidah terbit tahun 2017 dan buku Naskah dari Bukit Siguntang Ketumasik. Baiklah, agar tak berpanjang kalam lagi, saya berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya. Pertama, saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Mu'jizah, mungkin sekitar 20 atau 30 menit ya, Bu, untuk memaparkan. Nanti saya izin untuk mengingatkan. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, Mas Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu teman saya yang sudah lama tidak bertemu. Ibu Latifah, apa kabar? Alhamdulillah. Ya Allah, kita udah lama banget nggak ketemu Bu Latifah ya. Saya sudah mengirim PowerPoint. Apakah bisa dari situ atau bagaimana ini, Mas Wendy? Halo, Mas Wendy. Mas Wendy, saya sudah mungkin di-share sendiri aja Mbak Jiza. Share screen sendiri aja. Ya. Bentar ya kalau gitu ya. Saya pikir tadi mau ini ya sama ini. Sebentar ya. Share screen mana? Oke. Nggak bisa ya? Terlihat nggak Bu Farida, Bu Latifah? Ya, sudah terlihat jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali bisa berdiskusi nanti dengan teman-teman di Palembang. Karena pada tahun berapa Bu kita turun lapangan ya untuk 2004 apa ya? Pada 2003 itu. Ya, 2004 atau 2003. Kami bersama tim dari Tokyo University for Foreign Studies dengan Bu Latifah, Bu Umi, menjelajahi hutan belantara yang tersebar di masyarakat Palembang. Kali ini saya akan berbicara karena diminta jejak sastra era Sultan Palembang. Saya akan membahas bagaimana manuskrip sebagai kekuatan literasi. Jadi kalau saat ini kita dengar bahwa katanya masyarakat
di tingkat dunia seperti ini. Pada dasarnya pada masa lalu tak seperti dikatakan tadi oleh Mas Wendy, kita intelektualitas kita sudah tinggi ya, daya literasinya sudah kuat, dan itu nanti terlihat bagaimana misalnya kekuatan intelektualitas masyarakat Melayu, kita skupnya Melayu nanti Palembang, itu tinggi sekali. Pertama, apresiasi keberadaan literasi kita itu dihargai oleh masyarakat Eropa terutama ketika abad 19, bagaimana manuskrip kita dijadikan bahan pelajaran untuk para pejabat Eropa yang akan ke Indonesia. Jadi kebutuhan pada bahan bacaan itu sudah tinggi. Nah, itu kita bisa lihat kekayaan literasi kita itu pada kalau Melayu ya, kita bisa lihat pada tulisan Braginski tentang yang indah dan berfaedah, itu banyak sekali karya Melayu yang bisa kita baca, bisa kita gali. Kemudian bisa juga kita lihat karya Teguh Iskandar, sama juga bagaimana kekuatan literasi kita ditampilkan di situ. Dan yang lainnya seperti Liao Yokfang, kemudian juga ada sastra Melayu lintas daerah. Saya terlibat dalam penelitian ini, waktu itu masih Ibu Edi Sediawati yang memimpin. Jadi bagaimana sastra Melayu itu lintas daerah, berarti tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke tingkat regional, dan sampai juga manuskrip kita yang menjadi kekuatan literasi itu tersimpan di 30 negara. Coba kita bisa bayangkan bagaimana pada abad-abad lalu kekuatan intelektual kita itu dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat dunia, bukan hanya masyarakat Melayu pada waktu itu. Dan kalau kita lihat apresiasi pada literasi masyarakat Melayu pada tingginya kekuatan itu UNESCO, tentu kita pernah dengarkan ada 5 karya dari Indonesia, warisan budaya Indonesia yang intangible itu diakui sebagai warisan budaya dunia. Bagi saya sebagai peneliti Melayu itu suatu apresiasi yang sangat tinggi. Nah, kalau negara global aja menghargai, bagaimana dengan kita? Di situ 5 karya kita yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia. Pertama, negara Kertagama, memang Jawa ya. Kemudian Babat Diponegoro juga, Ilagaligo dari Bugis. Nah, yang Panji, nah saya ingat ini di waktu kami menginventarisasi naskah-naskah Melayu, di Palembang itu banyak cerita Panji. Nah, cerita Panji khas itu seperti apa? Jadi, karena UNESCO sudah mengakui sebagai kekayaan budaya yang berasal dari Indonesia, tentu kita harus mencap perhatian nih pada cerita Panji. Kemudian juga yang terakhir tahun 2020 kemarin adalah pantun. Nah, pantun juga pasti di Palembang sangat banyak. Jadi kekuatan literasi seperti itu yang kita miliki, yang harus kita perhatikan bersama tentu sebagai sebuah bangsa yang intelektualitasnya tinggi. Nah, terjadi kekosongan di satu era tertentu sehingga kita pada saat ini dikatakan bahwa daya literasi kita rendah, ya itu kita harus evaluasi diri kita masing-masing. Berkaitan dengan Palembang, jika berbicara dengan Palembang, berbicara tentang Palembang, itu tentu kita melihat sejarah dulu ke belakang, bagaimana Sriwijaya sebagai sebuah kekuatan kerajaan pada abad ke-7 dan ke-8. Nah, kekuatan itu tentu kita bisa telusuri melalui bukti-bukti prasasti, karena pada waktu itu kita belum mengenal tulisan dalam bentuk kertas. Tetapi pada abad ke-9
di Jawa itu sudah mulai ada dalam bentuk lontar, tapi Jawa itu ya abad 9. Kalau di kita itu baru sekitar abad ke-15, abad ke-16 ketika Islam mulai masuk dan bukti-buktinya itu bisa kita telusuri. Jadi yang pertama adalah kita punya kekayaan bagaimana pada masa lalu negara itu mengatur tata negaranya, politiknya segala macam itu buktinya melalui prasasti. Jadi ada prasasti Ligor, prasasti Kota Kapur. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu tentu sudah tahu bagaimana isinya dan betapa menariknya sejarah masa itu bahwa kita sudah tulis meskipun aksaranya aksaranya itu tentu bukan aksara seperti yang saya dan teman-teman tekuni, yaitu aksara Jawi, tetapi pada waktu itu tentu aksara Palawa, tetapi bahasanya itu sudah ada yang berbahasa Melayu. Kalau di era Melayu, yang bukti tertua itu yang bisa kita lihat adalah dalam bentuk tulisan kertas tradisional tentu, yaitu Kitab Tanjung Tanah yang dari abad 14, itu yang tertua. Kemudian berikutnya adalah Hikayat Sri Rama yang diteliti oleh Ibu Ahadiati Ikram. Nah, pada masa-masa yang kita akan bicarakan ini tentu masa Islam ya, ketika Islam masuk ke Palembang. Itu ada yang mengatakan pada abad ke-15, kemudian juga ada yang abad ke-16. Nah, bukti-buktinya seperti apa? Karena kejayaan Palembang itu memang sudah dikenal di masyarakat dunia. Kalau kita baca buku apa namanya tadi yang Bu Latifah itu Jati Diri yang Terlupakan, saya juga ikut nulis juga di situ ya Bu ya. Kita semua para peneliti menulis, saya waktu itu menulis khusus pada iluminasi yang saya temukan dalam manuskrip. Nah, sebelum itu menurut Ibu Ahadiati di situ bahwa Palembang itu sudah dikenal sebagai sebuah negara berkembang dengan nama Sriwijaya itu. Jadi para pengembara agamawan terutama waktu itu ya Hindu Buddha terutama di sini itu sebelum ke mana namanya, sebelum ke India gitu, untuk bermukim belajar tentang bahasa dan agama itu mereka berhijrah dulu di Sriwijaya. Di Sriwijaya itu karena ada pusat pelajaran bahasa Sanskerta. Jadi sebelum ke India, sebelum melanjutkan ke India untuk itu belajar dulu bahasa Sanskerta di Sriwijaya. Oleh sebab itu jejak-jejaknya memang di kita kurang, tetapi di catatan Cina yang berdasarkan laporan seorang yang bernama Ai Ching itu. Kemudian selain ketika kita masuk pada abad ke-15, yaitu ketika pendakwah dari Malaka, terutama Malaka karena pada waktu itu abad ke-15 Malaka sudah maju, dan rute perdagangan yang dari Aceh ke Malaka, kemudian Malaka ke Palembang, ada daerah-daerah kantong-kantong pusat-pusat perdagangan yang dilalui. Nah, pada saat itulah Islam mulai masuk melalui perdagangan, ada melalui memang penyebaran agama. Nah, yang pada masa itu juga kalau kita baca tentang Undang-Undang Simbur Cahaya, di situ dinyatakan bahwa Pangeran Sindang Kenayang itu penggagas membuat tentang hukum Undang-Undang Simbur Cahaya. Jadi itu sebagai satu bukti yang tua ya. Kemudian pada abad ke-16, itu mulai ada tradisi lisan ya yang
yang yang dapat kita telusuri untuk asal usul tentang pendirian Palembang, yaitu tentang I Gede ing Suro, ya, pendiri pesisir dari pesisir Jawa, ya. Itu bisa kita baca di itu bagaimana Palembang itu didirikan. Ini tradisi lisan yang mungkin Bu Latifah nanti bisa menambahkan. Kemudian bentuk tulisan yang mengisahkan tentang berdirinya Palembang tentu adalah sejarah Melayu, yaitu pada awal pertengahan abad 16 tahun 1536, yaitu yang disebutkan tentang mitos cucu Sultan Iskandar Zulkarnain yang turun di Bukit Siguntang Mahameru, terus kemudian punya anak 3, yang satu di Tanjung Pura, yang satu di Minang, yang satu di Palembang. Jadi itu bukti tertulis, ya, bahwa Palembang itu sudah masuk di dalam sejarah Melayu. Nah, yang sejarah Melayu kemudian yang masuk pada masa kesultanan itu tentu lebih banyak lagi karya-karya yang ditulis, ya, dalam bentuk seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pemandu. Ada paling banyak itu memang karya-karya ulama, naskah-naskah keagamaan, tapi banyak juga yang lain. Misalnya ketika masa Sultan Jamaluddin itu abad 17, kemudian di situ studi keislaman itu mulai berkembang. Jadi akibat dampak dari perdagangan, terbukanya wilayah Palembang sebagai pusat perdagangan, itu tentu budaya dan agama itu masuk di dalam situ. Oleh sebab itu kita nanti di dalam kita bisa lihat misalnya di Teku Iskandar itu karya-karya Samsudin, Samad Al-Falimbani, ini bisa kita lihatlah ini karyanya. Dan sebagai masyarakat Palembang, saya menggugah bahwa ini kekayaan, jadi harus dikembangkan, ya, untuk identitas masyarakat Palembang. Kemudian juga ada Sihabuddin, ada Kemas Fahrudin, ada Syekh Daud Sunur. Itu tentu ulama-ulama yang banyak karyanya di manuskrip. Kemudian kalau bentuk sejarah itu saya membaca bukunya Wolders itu tentang Kesultanan Palembang abad 18 sampai tahun 1811 sampai tahun 1825, berarti abad 18. Itu ada sekitar 16 naskah Palembang. Jadi versinya sangat banyak. Saya sempat membaca beberapa versi di situ dari 16 naskah tentang sejarah Palembang itu memang ada yang diwarnai sejarah Palembang itu ada yang pada masa-masa tertentu itu diwarnai konflik. Nah, kemudian bahkan sampai saya membaca juga syair perang Menteng, ya, Muntinghe. Itu juga seru juga membaca bagaimana kaum agamawan ikut terjun dalam membela kerajaan Kesultanan Palembang. Jadi pusaran konflik yang ada di Palembang itu dicatat di dalam manuskrip itu. Kemudian yang saya ingin berbagi pengalaman juga, bagaimana ketika kami turun ke lapangan pada waktu tahun 2004 itu yang ini, bahwa ternyata Palembang itu sudah Ibu, izin Bu. Ya. Ininya boleh di full-kan nggak, Bu? Apanya? PowerPoint-nya. Full-kan, ya, sebentar, ya, Dek. Ini ya. Ini? Iya, Bu. Oke.
Nah, Makasih, Bu. Palembang itu menjadi sebuah skriptoria. Skriptoria itu adalah tempat penulisan manuskrip. Jadi ada di kesultanan tentu, karena pada masa-masa kerajaan pasti naskah itu produksinya itu lebih banyak di kesultanan. Bukan berarti di luar kesultanan tidak ada di apa terutama di apa namanya tradisi pesantren, kemudian masyarakat yang intelek juga ada. Tetapi yang waktu itu kami temukan sebagian besar itu adalah skriptorianya kesultanan. Di situ memang ada beberapa nama pengarang. Jadi pengarang yang ditemukan misalnya ya, di sini ada Kiai Rangga Sayanandita Ahmad Kiai Ngabehi Mastung. Nah, dia menulis Hikayat Palembang. Kemudian ada Demang Muhyiddin menulis cerita negeri Palembang. Kemudian ada juga Temanggung Kartamenggala. Dia menulis Hikayat Mahmud Badarudin. Nah, ini syair perang Menteng yang tadi saya katakan. Kalau adik-adik atau peserta di sini yang tertarik untuk melihat bagaimana ulama itu berkontribusi pada waktu itu mempertahankan kesultanan, itu baca deh perang syair perang Menteng itu. Kemudian ada beberapa lain. Nah, yang menarik adalah ternyata bukan hanya di kesultanan tadi. Bukan di kesultanan saja bahwa naskah-naskah itu ditulis, disalin, dicipta, tetapi juga ada kampung-kampung. Ada kampung 10 9 ilir. Nah, ini ada naskahnya ini nih, penelusuran seperti ini harus melalui kolofon dalam naskah. Tentu kalau teman-teman yang udah biasa menekuni manuskrip tidak sulit mencari kolofon ya, bisa di bagian depan, bisa di bagian belakang. Nah, tempat penulisan dan nama-nama penulis itu di situ tercatat. Di situ, misalnya ada kampung 11 ulu, ada kampung 7 ulu, ada kampung 19 ilir. Nah, ini yang menarik adalah apakah seharusnya memang ada penelitian lanjutan, apakah nama-nama kampung ini masih ada saat ini? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa menelusurinya melalui sejarah. Kemudian ada apa sebetulnya di kampung-kampung ini kok bisa menjadi tempat-tempat penulisan? Itu yang menarik. Kita bisa menelusuri. Saya ingat pada waktu penelitian dengan Ibu Latifah itu, kita datang ke satu kampung Arab, saya lupa, pokoknya menyeberang sungai, menyeberang itu. Nah, di situ ada satu kelompok komunitas Arab yang punya 3 atau 4 lemari naskah gitu ya. Naskahnya itu masih dianggap sebagai warisan pusaka, sehingga jarang dibuka. Nah, waktu kami datang ke sana, kami diizinkan membuka itu beberapa lemari itu. Tapi apa yang terjadi, karena manuskrip itu dianggap sebagai benda pusaka, ketika kami buka, ingat tinggal buku Latifah, jadi jilid-jilidnya itu bagus-bagus naskahnya. Tetapi ketika kita buka, jilitan itu masih tetap bisa berbentuk karena tebal-tebal, tetapi isinya itu sudah pure menjadi remah-remah. Nah, itu pusat peradaban itu. Jadi jika naskahnya itu remah-remah, menghilang, tentu tidak bisa lagi kita ketahui sebetulnya pengetahuan apa, ilmu apa yang ada di dalam manuskrip itu. Yang menarik juga pada waktu itu dalam tradisi naskah. Jadi naskah itu dibaca itu juga bukan hanya kalangan kerajaan. Jadi ada juga orang-orang yang meminjam. Jadi karena waktu itu naskah misalnya ditulis, naskah kan tidak berbeda dengan cetakan ya. Kalau cetak sekali cetak bisa ribuan eksemplar. Kalau naskah itu kan berarti disalin satu demi satu, kondisinya gelap waktu itu belum diketahui listrik. Nah, ini diberi bayaran
Kalau naskah, misalnya saya waktu itu menjadi pemilik naskah Hikayat Palembang, ada orang yang mau pinjam, saya minta bayaran untuk peminjaman itu. Jadi dengan adanya tradisi peminjaman ini kita tahu bahwa masyarakat juga intelektualitasnya sudah tinggi juga pada masa itu. Nah, terus yang yang ini tahun ya, yang paling belakang, yang paling kanan itu adalah tahun. Jadi abad-abad keberapa kita bisa temukan naskah-naskah ini. Kemudian yang menarik juga adalah benar tahun 2004, Bu. Nah, di situ saya tidak tahu lagi nih, sesudah 2004 berarti 2021 sudah 7 tahun yang lalu, bagaimana naskah-naskah yang pada waktu itu kita inventarisasi, itu saya ingat ini, saya data ada 11 pemilik, ada Kiai Muhammad Safei, ada Haji Muhammad Zainuddin, ada Saifuddin Assegaf, ya. Ini tersebar di Palembang. Ini adalah naskah-naskah yang dikoleksi oleh pemilik naskah secara pribadi ya, bukan lembaga, bukan museum. Yang museum tentu banyak lagi. Nah, pada waktu itu naskah yang kami temukan itu ada sekitar 300-an naskah. Jadi bisa bayangkan 300-an naskah pada masa abad-abad 19 itu sudah dihasilkan di Palembang. Nah, genre-nya tentu banyak. Yang bahasa, yang sastra, keagamaan, astronomi, obat-obatan. Obat-obatan ini juga menarik. Pada saat ini, saat COVID itu menyerang dunia, terutama Indonesia, kita harusnya bisa melihat itu, merefleksi obat-obat yang dari Palembang itu seperti apa. Siapa tahu pada masa lalu ada penyakit-penyakit yang gejalanya seperti COVID, sehingga kita bisa membantu masyarakat menggali pengetahuan lokal yang ada di masyarakat. Ini loh, kita dulu punya misalnya menangani sesak nafas. Itu pengalaman saya meneliti naskah dari Riau, itu ternyata gejala-gejala yang seperti COVID, seperti sesak nafas, kemudian demam menggigil, itu ada obatnya. Nah, yang ingin saya tambahkan dari ini adalah tentang sejarah melalui surat-surat yang nanti saya tambahkan surat-surat yang ada di dalam Kesultanan Palembang. Ini undang-undang tentu kita sudah tahu. Saya juga pada waktu itu membaca Undang-Undang Simbur Cahaya. Tentu kemarin sudah dibahas ya tentang Undang-Undang Simbur. Saya sebagai orang Melayu yang dari Betawi, saya melihat identitas kemelayuan khas Palembang itu sangat kental di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, tradisi-tradisi yang diatur pada waktu itu untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Palembang itu sangat sangat tinggi. Bagaimana pada waktu itu juga alam saya lihat dilindungi. Misalnya ada, saya lupa tradisi memanen madu di pohon ada istilahnya, saya lupa. Itu bagaimana madu yang tumbuh liar di pohon itu, pohonnya itu juga dilindungi, sehingga kalau ada orang yang menebang itu akan kena denda. Nah, yang selain undang-undang ini, wayang tentu tadi saya katakan, wayang tentu di situ ada cerita Panji. Cerita Panji itu ada, ini jelasnya ada Pandawa Lebur, ada hikayat yang sudah diadaptasi tentu ya ke Melayu Palembang. Jadi ketika cerita Panji dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia, tentu Indonesia itu identik juga dengan Melayu yang tersebar di berbagai wilayah, maka kita harusnya punya konsentrasi tinggi pada cerita-cerita Panji yang di Palembang. Seperti apa? Bagaimana kita harus merevitalisasi itu sebagai sebuah cerita Panji? Kan ketika
ketika diakui sebagai budaya dunia, bukan hanya diakui begitu saja, tapi bagaimana kita menjaga kekayaan itu, menjaga terus memperkenalkannya kepada generasi penerus, merevitalisasinya, mengalihwahanakannya, itu tugas-tugas kita agar cerita Panji yang khas Palembang itu bisa hidup lagi di masyarakat. Jadi bukan hanya ada di manuskrip. Jadi yang sastrawan misalnya mengambil hikayat Panji khas Palembang, direproduksi dalam bentuk cerpen, dalam bentuk novel, dalam puisi, sehingga itu hidup lagi gitu dengan cara reproduksi seperti itu. Kemudian juga cerita Pelipur Lara tentu ya, ini banyak kita temukan. Jadi literasi sangat tinggi pada waktu ini. Ini kebetulan karena saya berbicara tentang waktu disertasi saya tentang surat-surat Melayu beriluminasi, saya menemukan sebetulnya 4. Cuma karena PowerPoint-nya saya tidak bisa memasukkan lagi, saya tampilkan 3. Surat seperti ini itu ada sekitar 120-an surat yang dimiliki oleh raja-raja dari Indonesia, dari Nusantara tentu di sini. Palembang punya 4. Nah, dari 120 itu hanya 7 yang tertinggal di Perpustakaan Nasional. Selebihnya ada di Universitas Leiden, di British Library, di Universitas Nasional, di Perpustakaan Nasional Perancis dan yang lainnya. Jadi kita bisa bayangkan dari 120 kita hanya punya 7 surat yang tertinggal di Arsip Nasional. Bagaimana pada masa lalu surat-surat itu hijrah ke negara adidaya sana yang Eropa itu. Kemudian, nah 3 surat ini adalah bukti sejarah bahwa pada masa lalu kerajaan-kerajaan di Palembang itu sudah mempunyai komitmen kenegaraan. Ya tergantung situasi pada masa itu ya. Misalnya pada awal-awal abad 17 konflik awal 17 ke 18 itu yang di Wolders itu abad 1811 tahun 1811 itu terjadi konflik yang tinggi antara penguasa-penguasa di Kesultanan. Nah, hanya yang data yang saya temukan dari Palembang itu adalah ini surat Sultan Ahmad Najamuddin kepada Baron van der Capellen. Ini semuanya kepada Baron van der Capellen. Jadi abad 18 ya, awal abad 19. Ini bisa kita lihat tahun-tahunnya di sini. Ini surat-surat ini menarik karena bukan hanya teksnya ya, bukan hanya teksnya, tetapi juga bagaimana kebudayaan menggambar pada waktu itu. Ini kita lihat khas Palembang itu adalah kaligrafi yang menjadi kepala surat. Mungkin kemarin Bu Anabel berbicara tentang seal, tentang stempel. Nah, stempel-stempel ini juga menjadi bukti sejarah sebuah kerajaan. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengembangkan kekayaan yang literasi yang begitu banyak yang berasal dari Palembang itu kewajiban masyarakat Palembang semua ini. Tentu di bawah koordinasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, kemudian komunitas-komunitas, semua masyarakat intelektual Palembang untuk menjaga amanah ini, karena ini identitas Palembang ada di situ. Jadi seperti cerita tadi bagaimana satu lemari itu hancur naskah, itu adalah bukti bahwa kita belum bisa melindungi. Dengan hilangnya satu naskah saja kita sudah kehilangan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Misalnya kalau ada satu naskah yang tentang obat-obatan misalnya, bahwa obat-obatan itu
khas dengan tumbuh-tumbuhan Palembang, dengan yang ada di Palembang, kemudian penyakitnya juga khas yang ada di situ, itu hilang kalau itu. Nah, oleh sebab itu sebetulnya ini saya kutip dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, apa yang harus kita lakukan? Tentu digitalisasi sudah. Kalau yang tadi saya dan Ibu Latifah lakukan tahun 2024, itu sudah ada digitalisasinya. Paling tidak teksnya sudah aman. Apakah naskah-naskah yang ada di dalam koleksi 11 pemilik masyarakat tadi itu, ya coba kita lihat lagi. Mungkin di koleksi Pak Andi masih aman ya, tapi saya tidak tahu di kondisi di 11 pemilik yang ada saat ini. Jadi kan manuskrip itu bukan hanya sekedar isinya yang perlu dilindungi dengan digitalisasi, tetapi manuskripnya juga sebagai sebuah benda cagar budaya. Karena di dalam manuskrip fisik naskah itu juga tersimpan budaya, produk teknologi kita pada masa itu, bagaimana kita membuat sebuah buku pada waktu itu. Nah, kalau di Fakultas Sastra seperti mungkin di Universitas Sriwijaya ada mata pelajaran kodikologi, maka aspek-aspek fisik inilah yang dipelajari. Jadi harus dilindungi fisik dan isi. Jadi digitalisasi itu hanya baru menyelamatkan isinya. Nah, pencatatan sudah dilakukan. Nah, tentu revitalisasi ini seperti tadi saya katakan, salah satu contoh yang real adalah cerita Panji. Ketika cerita Panji itu sudah dinyatakan sebagai warisan budaya dunia dari dunia Melayu, nah kita punya tanggung jawab untuk merevitalisasi, mau dari penelitian, pembinaan, mau tadi seperti yang saya katakan direproduksi, dialihwahanakan, itu adalah satu upaya yang harus kita sadari bersama. Kemudian juga penelitian tentu sudah banyak dilakukan. Saya tahun 2020 kemarin, yaitu saya baca 3 karya sejarah karya dari Palembang, Hikayat Palembang, kemudian Sair Perang Muntinghe, Sair Perang Mentengs, dan Undang-Undang Simbur Cahaya. Itu saya merasa wah, identitas Palembang itu keren banget pada waktu itu. Ya, kemudian aspek fisik seperti yang tadi saya katakan. Nah, upaya revitalisasi, menghidupkan kembali seperti apa? Ini bisa ke industri kreatif. Nah, saya kemarin baru membaca makalah dari salah satu mahasiswa saya, bagaimana dia. Jadi surat yang tadi bermotif-motif itu, motif itu dengan bantuan digital pada saat ini bisa di zoom makin besar sehingga struktur gambarnya itu terlihat. Nah, struktur gambar itu tentu berbeda antara surat yang dari Palembang dengan surat yang dari Bima atau surat yang dari Johor atau Pahang misalnya. Nah, Palembang itu punya identitas sendiri di sini. Saya lihat ada motif-motif tertentu. Nah, motif ini itu diangkat yang dari surat, itu diambil, dilihat strukturnya, distilisasi, diperindah, itu menjadi batik. Salah satunya batik. Jadi itu adalah usaha untuk merevitalisasi juga ya, motif-motif yang ada di surat diangkat kemudian menjadi batik. Batik ya tentu batik khas Palembang karena motifnya motif Palembang. Kemudian industri kreatif itu banyak. Misalnya tadi Bu Latifah Dulmuluk ya. Dulmuluk itu kan apakah kalau tradisinya masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Tetapi jika sudah pada saat-saat tertentu sudah mulai tidak digemari lagi oleh masyarakat, kemudian nah kita sebagai pemilik harus segera mencari cara bagaimana ini agar seni tradisi ini tidak hilang. Bagaimana caranya? Apakah kita kita produksi ulang untuk dengan menyesuaikan
penonton masyarakat saat ini sah saja itu dilakukan. Jadi hanya yang tradisi masih ada, kemudian yang kita kemas ulang agar dia bisa tetap hidup. Ini banyak cara yang bisa dilakukan. Selain masuk ke dunia industri kreatif, kita bisa juga masuk kepada dunia alih wahana tadi itu. Kalau industri kreatif kan ada unsur-unsur ekonomisnya ya, kita jual. Terus misalnya surat-surat itu kita seperti dibuat oleh Yayasan Lontar pada waktu itu direpro dalam bentuk menjadi amplopnya tuh keren, atau dia menjadikan buku jadi ini. Cuma memang kita harus tahu apakah itu ada copyright-nya atau tidak, karena naskah-naskah ini sudah menjadi milik pemilik lembaga lain gitu. Kalau Arsip Nasional saya rasa kita masih satu lembaga, itu masih bisa. Tetapi pengalaman saya waktu meneliti surat-surat beriluminasi koleksi Universitas Leiden, itu saya harus untuk menerbitkan menjadi buku saja, saya harus izin kepada Universitas Leiden untuk menerbitkan gambar-gambar itu ke dalam buku. Tapi untung pada waktu itu saya kan dibantu oleh FEO, maka izin-izin itu dilakukan oleh FEO ke KITLV, ke Universitas Leiden, sehingga buku itu bisa hadir. Tetapi gambar-gambarnya yang cantik-cantik itu harus kita gali. Kalau yang Palembang harus kita apakan nih? Apakah kita mau masukkan dalam bentuk tenun, motif tenun? Siapa tahu ada yang belum ada gitu, ya. Kemudian yang alih wahana tentu ini sangat banyak jenisnya ya. Untuk karya-karya seni dari satu karya, misalnya tadi cerita Panji kita mau alih wahanakan ke dalam bentuk puisi, ke bentuk film, ke bentuk drama. Itu banyak karya-karya seni yang bisa kita masuki untuk itu tadi, agar kekayaan kita ini sebagai kekayaan pemikiran, intelektualitas itu tetap hidup di masyarakat. Jadi kewajiban kita semua masyarakat Palembang untuk menyadari bahwa itu adalah kekayaan intelektualitas kita dan kita harus jaga bersama serta bisa hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita perdalam lagi dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mojizah. Sebuah keberkahan dan kegembiraan sekali ya kita menyimak pemaparan Ibu hari ini. Dari pemaparan Ibu tadi kita melihat betapa kayanya koleksi manuskrip Palembang era Kesultanan. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua kita. Ke Ibu Latifah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya gembira sekali pada pagi ini bisa bertemu dengan Ibu Mojizah yang terus terang saya itu secara akademis bukan berasal dari filologi ya, tapi saya sastra Indonesia ya modern katakanlah. Hanya saja saya rasa Ibu Mojizah dan kawan-kawan di Manasa ketika tahun 2004 melakukan kodifikasi terhadap naskah-naskah Palembang, saya itu merasa betul-betul jatuh cinta kepada naskah itu. Jadi yang menyeret saya untuk jatuh cinta kepada naskah itu sebetulnya adalah Bu Mojizah dan Manasa yang pada waktu itu berkunjung ke Palembang. Alhamdulillah. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Pekan Pustaka yang ketiga ini yang
mengajak saya untuk berpartisipasi pada kegiatan ini. Mudah-mudahan saja apa yang saya akan sampaikan nanti ya mungkin bertumpang tindih ya dengan apa yang dikemukakan oleh Mbak Jiza. Saya lebih suka menyebut Iya, betul, Bu. Jiza ini Mbak Jiza karena sudah terbiasa. Baik ketika waktu studi di Fakultas Sastra, dulu namanya masih Fakultas Sastra Mbak Jiza ya. Maupun ketika kami saya terlibat juga dalam kegiatan itu. Wendy, mungkin saya mau share screen sendiri karena siap, Bu. Yang saya kirim itu salah ternyata. Oke, Bu, silakan, Bu. Ya. Jadi nah, aduh, kenapa? Ya, saya akan memulai ini dengan, sebetulnya antara saya dengan Mbak Jiza sebelumnya sudah ada semacam kesepakatan bahwa Mbak Jiza lebih cenderung kepada naskah-naskah yang terdapat di Sumatera Selatan, sementara saya mungkin akan berbicara yang bukan dari keratonnya, bukan dari istananya, tetapi di luar istana, karena sebetulnya kesusastraan Indonesia, kesusastraan di Kesultanan Palembang itu, katakanlah di Palembang itu, dia tidak hanya berkembang di lingkungan istana, tetapi juga di luar istana kesusastraannya berkembang dengan pesat. Kalau kita berbicara mengenai tumbuh kembangnya kesusastraan tadi ya, sebagaimana tadi banyak yang dikemukakan oleh Ibu Mujiza, bahwa Ibu boleh di full kan, Bu? Oh ya. Presentasinya, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih. Ya. Bahwa tumbuh kembangnya kesusastraan di Kesultanan Palembang itu ini merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Islam sebetulnya, tidak dapat dilepaskan dari peran kesultanan sultan pada waktu itu. Tadi juga sudah dikemukakan pada abad ke-17, jadi 1600 awal, itu kegiatan intelektual di kesultanan mulai menggeliat. Terutama sekali pada waktu Kesultanan Palembang Darussalam itu dipimpin oleh Sultan Abdurrahman. Nah, saking getolnya beliau itu terhadap Islam, pada waktu itu agama Islam merupakan agama dipandang sebagai agama resmi kesultanan, kemudian gelar Sultan Abdurrahman sendiri bergelar Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman. Jadi khalifah orang-orang mukmin, Sayyidul Iman, jadi penghulu iman. Nah, pada masa ini mulai diselenggarakan kegiatan-kegiatan bersastra. Kegiatan-kegiatan bersastra ini terutama sekali dalam hal penyalinan, tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Mujiza secara rinci ya. Kemudian disusul pada masa Kesultanan
Sultan Mahmud Badarudin, sering disebut Badarudin I ya, itu Kesultanan Palembang sudah menjadi pusat kajian sastra, apalagi setelah mundurnya mundurnya kesultanan yang ada di Aceh, sehingga Palembang betul-betul menjadi pusat perhatian dan sekaligus dia merupakan pusat kajian keagamaan. Nah, dari penyalinan kitab-kitab ini akhirnya melahirkan intelektual asal Palembang seperti Abdus Somad Al-Palimbani, Sultan Mahmud Badarudin II sendiri, kemudian Kemas Fahrudin, kemudian Panembahan Bupati, ini merupakan adik kandung Sultan Mahmud Badarudin. Kemudian ya tadi sudah disebut, saya lupa mengemukakannya ya, Ratu Sinuhun itu yang merupakan penggagas, ada juga yang mengatakan penulis dari kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, dari kegiatan-kegiatan intelektual ini menjadikan perpustakaan istana itu berkembang secara pesat dan puncaknya disebut-sebut pada masa Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, ini saya hanya mengemukakan secara sekilas bahwa klasifikasi cerita sastra Melayu pada masa kesultanan itu ada yang berbentuk hikayat, syair, dan wayang, kemudian ada juga undang-undang, astronomi, kemudian bahasa dan surat menyurat, sejarah, primbon, obat-obatan seperti yang dikemukakan tadi. Nah, yang paling besar ini adalah sastra keagamaan yang disebut dengan sastra kitab. Jadi kitab keagamaan pada waktu itu banyak sekali yang dihasilkan, baik dari hasil penyalinan, penerjemahan, dan penulisan sendiri. Bahkan sampai sekarang pun di antara kitab-kitab itu masih ada yang digunakan. Misalnya saja suami saya kebetulan ikut pengajiannya Ustadz Majid itu ya. Nah, di pengajian itu dibahas kitab Sairus Salikin yang ditulis oleh Abdus Somad Al-Palimbani, yang merupakan terjemahan, kalau saya tidak salah, terjemahan atau penyaduran dari buku yang ditulis oleh Al-Ghazali gitu ya. Jadi sampai sekarang ternyata bahwa kitab itu, Sairus Salikin itu masih tetap eksis, masih tetap dimanfaatkan, masih tetap diajarkan, masih tetap dipelajari oleh masyarakat Palembang. Demikian juga halnya dengan kitab Perhiasan Bagus yang pernah diteliti oleh mahasiswa saya pada waktu itu. Kitab Perhiasan Bagus ini juga masih tetap digunakan di dalam pengajian-pengajian. Jadi dia lebih banyak membicarakan bagaimana hak dan kewajiban seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga terhadap keluarganya, terhadap suaminya, terhadap lingkungannya, terhadap kebersihan, ya, sehingga memang cocok sekali untuk pengajian-pengajian atau yang di Palembang ini dikenal dengan istilah cawisan, ya, cawisan ibu-ibu. Jadi dia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kitab-kitab keagamaan yang dulu pernah dihasilkan oleh para intelektual kita. Kemudian nah ini saya membuat semacam kegiatan bersastra, ya, kegiatan bersastra. Saya sebetulnya merasa miris sekali pernah mendengar ada seorang sastrawan di Palembang ini, ya, seorang seniman di Palembang ini, dia pernah mengatakan, sayangnya ya Palembang itu tidak punya kesusastraan.
Sedih banget. Iya, sedih sekali saya mendengarnya. Loh, gimana orang ini mengatakan bahwa Palembang itu tidak punya kesusastraan, padahal dia sendiri adalah seorang sastrawan ya. Mestinya dia tahu bagaimana kesusastraan yang ada di Palembang ini berkembang. Ya saya sedih bagaimana ya kebesaran nama Sultan Mahmud Badarudin II, bagaimana kebesaran Kiai Kemas Fahruddin, bagaimana kebesaran nama Abdul Somad Al-Palimbani bukan saja dikenal di Indonesia, tetapi juga dikenal di luar negeri, bagaimana sastra-sastra kita itu dikenal di luar negeri, seperti tadi dikemukakan, sampai di 30 negara. Ya, kasihan sekali saya sekaligus ya kepada teman saya itu yang berpendapat seperti itu. Ya, ini mungkin karena dia beranggapan bahwa yang namanya karya sastra itu adalah karya yang seperti cerpen sekarang, seperti puisi sekarang. Dia tidak melihat bahwa di awal-awalnya itu yang namanya kesusastraan itu juga termasuk kitab-kitab keagamaan, bahkan buku arsitektur pun bisa disebut sebagai karya sastra. Nah, kegiatan bersastra itu pada masa Kesultanan itu ada yang dalam bentuk penulisan ya ini dilakukan oleh penulis-penulis istana dan ulama-ulama seperti tadi yang sudah disebutkan. Kemudian ada juga penyalinan. Penyalinan ini juga dilakukan untuk kepentingan pembelajaran. Jadi kitab-kitab ini digunakan untuk disebarluaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian pasca kemunduran Kesultanan Palembang setelah beliau bukan dikalahkan sebetulnya. Saya tidak mau mengatakan Sultan itu dikalahkan, tapi dicurangi ya. Dicurangi oleh Belanda pada waktu itu ya, kekuasaan diambil alih oleh Belanda dan mereka punya kepentingan sendiri dalam hal ini, dan pada saat itu kegiatan penulisan, kegiatan penyalinan masih juga ada yang digagas, diinisiasi oleh Belanda, tetapi kepentingannya sudah berbeda. Kepentingannya untuk penelitian, untuk kepentingan penelitian, kajian-kajian. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik, tadi sudah juga dikemukakan oleh Mbak Jiza. Yang menarik itu adalah bahwa pada masa itu sudah ada kegiatan persewaan kitab-kitab, ada perjualbelian juga. Jadi ada kitab-kitab yang disewakan, tadi ya sudah dikemukakan kitab apa saja, Pandawa Lebur dan sebagainya. Ya, ini dilakukan secara mandiri di luar istana. Nah, ada catatan dari tulisan yang ditulis oleh Ibu Maria Indra Rukmi yang sempat saya baca, bahwa kitab-kitab yang disewakan itu sesungguhnya kulitnya itu terbuat dari covernya itu terbuat dari kulit. Nah, diduga ini sebetulnya merupakan milik istana, milik keraton, jadi perpustakaan milik keraton. Akan tetapi karena suasana kacau ketika ya pemerintahan kesultanan dibekukan oleh Belanda dan pengendalian pemerintahan langsung di bawah kendali Belanda, sehingga suasana kacau itu menjadikan perpustakaan juga menjadi kacau balau, sehingga ada yang sempat, saya tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu,
Sehingga buku-buku itu, kitab-kitab itu banyak yang tersebar keluar dan ada yang memperjualbelikannya, sehingga terjadilah orang yang pernah membelinya, kemudian membacanya, kemudian menyewakannya. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa literasi membaca masyarakat pada waktu itu, baik di dalam istana maupun di luar istana, itu sudah menggembirakan. Ya, mereka sepertinya haus sekali dengan bacaan-bacaan, apalagi bacaan itu merupakan bacaan yang berasal dari istana. Tentu saja mereka akan merasa senang kalau bisa membacanya, sehingga menyewa pun mereka mau, membeli naskahnya pun mereka mau. Kemudian ada juga tradisi pembacaan dan penuturan naskah ini. Ya, ini sudah terjadi berabad-abad sebelum kehidupan kita sekarang, dan saya pernah mengalami ini. Beberapa teman saya yang juga bergelut di naskah seperti Nyimas Laili Yulita ya, juga pernah mendengar neneknya menceritakan sesuatu itu dari naskah. Saya mengenal cerita Panji Semirang ya. Panji Semirang itu saya kenal ketika masih kecil, dituturkan oleh nenek saya. Beliau membaca naskahnya ketika malam-malam ya, pengantar tidur kami itu ya, nenek biasanya membaca naskah selain mendongeng cerita-cerita rakyat. Kemudian pembacaan ini juga biasa dilakukan pada cawisan dan rumah tangga, kegiatan cawisan atau majelis taklim ya, yang diselenggarakan di tempat-tempat ibadah, biasanya ini dilakukan. Nah, persewaan naskah dan perjualbelian naskah, dari mana kita taunya seperti tadi dikemukakan oleh Mbak Jiza ya. Misalnya saja untuk Pendawa Lebur ini, di kolofonnya itu tercatat bahwa Hikayat Tumenggung Ari Wongso. Ini merupakan apa ya, kitab-kitab yang di naskah-naskah yang disewakan itu. Misalnya untuk Pandawa Lebur saja ya, dikemukakan pada kolofonnya itu alamat Hikayat Ki Agus Haji Agus Ki Agus Abang Kampung Dua Ulu Perigi Kecil. Dapat beli dari orang Cina. Jadi dia memperoleh naskah itu dari orang Cina dengan cara membeli. Nama penjualnya itu adalah Baci, dari Kampung Empat Ulu adanya tanggal 15 Jumadil Awal. Ini menunjukkan bahwa ketika itu pasca Sultan Mahmud Badarudin II, perjualbelian naskah ini sudah mulai dilakukan. Ini terhadap apa ya, kegiatannya domestik. Saya membayangkan selain kegiatan jual beli yang sifatnya domestik ini, juga pasti ada jual beli yang sifatnya antar negara ya, saya yakin hal itu ada. Nah, pada Tor ya, saya melihat itu kajian sastra pada masa Kesultanan Palembang di Palembang ya. Itu apa saja yang pernah dilakukan ya. Saya ini hanya mengingat-ingat saja karena saya antara lain terlibat juga sebagai pembimbing skripsi ya. Itu Nyimas Laili Yulita itu pernah menyunting dan mengkaji isi naskah syair Siti Zubaidah, kemudian juga menyunting dan mengkaji isi naskah syair Cendawan Putih. Kemudian Nyimas Rodia itu menyunting dan mengkaji isi naskah Dandan Setia. Gatot Karyanto itu menyunting dan mengkaji isi naskah Syekh Muhammad Saman ya, Manaqib Syekh Muhammad Saman. Kemudian ada juga Muhammad Nasir ya, menyunting dan mengkaji naskah Perhiasan Bagus. Kemudian Siti Muhajiriyati itu menyunting dan mengkaji isi naskah keagamaan. Saya lupa judulnya apa.
Kemudian ada juga satu mahasiswa saya melakukan kajian terhadap teks Gurindam 12. Nah, teks Gurindam 12 syair Siti Zubaidah itu memang sepertinya merupakan bukan asli ditulis oleh Kesultanan Palembang, akan tetapi teks itu ada dan dijumpai di Palembang. Ya, kita tahu bahwa Gurindam 12 syair Siti Zubaidah itu merupakan karya Pulau Penyengat, ya, Raja Ali Haji dan Abdullah Munshi. Kemudian saya pernah juga mengkaji Syekh Muhammad Saman, itu dari isi naskahnya, kemudian mengkaji perilaku jihad dalam syair Perang Menteng, melakukan kajian gender terhadap naskah Kitab Perhiasan Bagus, mentransformasi naskah Siti Zubaidah, kemudian mentransformasi naskah sejarah Melayu ke dalam bentuk teks play, dan ini merupakan lanjutan. Jadi saya tidak membaca syair Siti Zubaidah itu yang masih dalam Arab Melayu, tapi yang sudah ditransliterasi ke dalam aksara Latin. Demikian juga halnya sejarah Melayu ini, yang saya ambil adalah versinya salah satu versinya, jadi tidak semua versi. Silaber yang saya ambil. Nah, ini di kampus UIN juga, ya, saya rasa pasti akan banyak di sana, ya, misalnya saja Nyimas Umi Kalsum sejak S2 sudah mengkaji naskah, kemudian ada juga Dr. Muhammad Adil, kemudian ada juga Ibu Dr. Endang Rohmiatun. Kemudian saya melihat juga ada sejumlah mahasiswa kampus PGRI, ya, Palembang. Kemudian saya melihat bahwa keberadaan komunitas pecinta naskah yang dimotori oleh Saudara Ahmad Subhan ini amat penting, dan kawan-kawan, ya, amat penting dalam menggali dan mengangkat sastra masa kesultanan ini dengan berbagai kegiatan, baik yang berskala nasional maupun berskala internasional. Ini merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, usaha ini, ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada semacam kegiatan bersastra juga yang dilakukan di luar istana, ya, di luar istana, yang biasanya kita sebut sebagai folklore, ya. Jadi James Dananjaya menyebutnya sebagai folklore. Kalau kita akan menelusuri jejak sastra lisan ini, saya rasa, ya, begitu sulitnya, kecuali seperti tadi yang dikemukakan oleh Mbak Jiza tentang Ki Gede Ing Suro, ya, dan lain-lain. Mengapa ketika kita menelusuri jejak sastra lisan ini sulit? Karena dia bersifat oral, jadi penyebar luasannya, ya, tentu saja melalui dari mulut ke mulut. Jadi tidak ada data sejarah untuk ini, data yang tertulis untuk ini. Kalau di dalam sastra tulis, ya, dia ada yang disebut kolofon. Nah, di kolofon ini akan kita jumpai, ya, misalnya saja ini kolofon pada sebuah naskah, pada bait yang terakhirnya di sini kita bisa melihat, ya, karena itulah kerajaan ini menyuruh hamba menyurat kitab ini yang bernama Kitab Hawasu Quran kepada Kiai Kemas Fahrudin. Jadi dari kolofon yang ada ini kita bisa melihat bahwa naskah ini ditulis oleh Kemas Fahrudin, judulnya ini, bahkan kapan menulisnya itu juga biasanya ada terdapat pada kolofonnya. Tapi untuk sastra lisan yang asli lisan itu tidak ada, terutama yang berkembangnya di luar istana. Jadi
kapan ditulis juga tidak mudah ditelusuri, dan dia juga merupakan milik kolektif, dan biasanya dia muncul di beberapa daerah, ada beberapa variasinya. Misalnya saja cerita Dayang Merindu misalnya, itu ada versi Prabu Muli, ada versi Muara Enim, ada versi Indralaya ya. Kemudian pengarangnya juga tidak diketahui, hanya saja mungkin kita bisa melihat bagaimana jejak latar dan jalan cerita yang akan membantu kita kira-kira memprediksi kapan ya cerita ini kira-kira dikreasi ya. Saya tidak mengatakan menulis karena memang tidak ditulis tapi dikreasi atau dituturkan. Nah, ada satu hal yang saya lihat merupakan folklore yang merupakan, ini baru saya duga merupakan kreasi pada masa kesultanan atau setidaknya pada masa kesunanan. Ya, sebelum kesultanan itu ada masih kesunanan, karena di sana disebutkan pelakunya itu adalah sunan. Misalnya saja cerita Dayang Merindu ya. Cerita Dayang Merindu ini ya mungkin kita semuanya pernah membacanya. Ini sering dikaitkan dengan olahraga tradisional dan dipandang sebagai cerita asal-usul adanya lomba bidar yang ada di Sungai Musi, Palembang. Mengapa dia disebut sebagai asal-usul lomba bidar yang ada di Palembang? Karena di dalam cerita itu Putri Dayang Merindu yang cantik jelita, yang katanya rambutnya itu begitu panjang dan bersinar keemasan, itu menjadikan kedua orang Pangeran Sunan Palembang itu jatuh cinta kepadanya, dan dua-duanya ingin memperistri sang putri. Dan sang putri ini mengemukakan syarat, oke, kalau Anda berdua ingin memperistri saya, ada syaratnya. Dia lantas menyelenggarakan semacam sayembara ya. Sayembaranya itu adalah mendayung perahu. Jadi kedua pangeran ini mendayung perahu, dan siapa yang berhasil menuju ke tepian seberang, dialah yang berhak memperistri saya. Nah, apa daya, dua-duanya tangguh, dua-duanya hebat, dua-duanya tidak terkalahkan, akan tetapi suatu ketika terjadi semacam tragedi, ada ya kecelakaan yang terjadi di sana, sehingga kedua pangeran itu sama-sama tenggelam di Sungai Musi, yang menyebabkan murkanya Sunan Palembang pada waktu itu. Sehingga itu ya. Nah, saya melihat bahwa sastra lisan yang lahir di luar istana sepertinya memperlihatkan adanya konflik dengan istana ya. Ada semacam konflik dengan istana. Nah, pada Dayang Merindu saja misalnya, konflik yang pertama itu terjadi ketika dialami antara raja dengan ayahnya Dayang Merindu. Mengapa konflik itu terjadi? Pihak Kesunanan Palembang itu dipandang oleh ayah Dayang Merindu itu tidak punya adat, tidak punya tata cara, main ambil saja anak gadis orang, sehingga dia berkonflik. Silakan katanya, Anda memperistri anak saya, akan tetapi ya dengan tata cara tersendiri. Oleh sebab itu utusan itu ketika Palembang dan menyampaikan berita ini kepada raja kepada Sunan pada waktu itu, dan Sunan mau menuruti keinginannya, sehingga ya konflik itu pun menjadi menurun. Nah,
konflik kembali menuju klimaks karena kedua pangeran Palembang seperti tadi saya kemukakan itu menjadi korban sayembara yang dipersyaratkan oleh Dayan Merindu untuk siapa yang berhak menjadi suaminya ya, sehingga pada waktu itu ya Sunan begitu murkanya, dia begitu murka, kemudian juga mengusir Dayang Merindu dan menyuruh orang untuk menangkapnya. Akan tetapi Dayang Merindu ini punya semacam kekuatan luar biasa sehingga dia dengan perahunya bisa melampaui para pengejarnya, dan akhirnya di sebuah tempat ada semacam pohon, dia menabrakkan perahunya itu ke pohon tadi dan dia ditelan oleh pohon, jadi hilang tidak berbekas. Karena apa? Karena dia sendiri merasa malu ya, dia merasa malu ingin pulang ke kampungnya, sementara dia sudah dinyatakan akan menjadi istri salah seorang pangeran Sunan Palembang. Nah, ya, saya menduga bahwa cerita ini kemungkinan dikreasi sebelum Sultan Mahmud Badarudin, karena ketika Sultan Mahmud Badarudin berkuasa, ya beliau itu adalah seorang olahragawan bidar. Jadi beliau itu seorang olahragawan. Memang warna Islam di sini belum terlihat, jadi ya diduga memang sebelum Kesultanan Palembang. Kemudian dan yang lebih menonjol di sini adalah sinkretismenya. Jadi ada Buddha, ada Hindunya yang bermain di sana. Nah, ini untuk Putri Dayang Merindu. Kemudian ada juga cerita Palembang itu ya cerita Dempu Awang. Cerita ini sebetulnya temanya ya sama dengan Malin Kundang, hanya saja latar ceritanya berbeda. Kalau Malin Kundang kan itu di Sumatera Barat, tapi kalau Dempu Awang ini di Palembang, di tepian Sungai Musi. Nah, saya menduga bahwa Dempu Awang ini dikreasi pada masa Palembang telah menjadi bandar bagi para pedagang. Jadi ya diperkirakan ya sudah ada Kesultanan Palembang Darussalam itu. Kemudian saya melihat bahwa unsur Islamnya memang belum terlihat jelas ya. Unsur Islamnya memang belum terlihat jelas, bahkan hanya ada seberkas Ibu Malin Kundang itu berdoa, tapi ya berdoa, dia doanya apa? Ya Allah, katanya, kalau ini memang bukan Dempu Awang anakku, selamat rahayulah dia. Akan tetapi karena itu memang putranya Dempu Awang itu, maka yang terjadi adalah hujan deras, kemudian badai menerpa perahunya, kapal dagang si Dempu Awang ini, sehingga ada beberapa tempat yang diduga merupakan tempat-tempat yang berkaitan dengan cerita Dempu Awang ini, yaitu di Dua Ilir itu ada kampung yang disebut dengan Kampung Batu Ampar. Nah, dipercaya bahwa kampung ini merupakan tempat terdamparnya dagangan-dagangan yang dibawa oleh Dempu Awang karena kapalnya pecah ya. Kemudian ada juga Sungai Patah Tiang di ambang luar Sungai Musi itu ya. Ada Sungai Patah Tiang, ada juga Selat Kemudi juga di ambang luar Sungai Musi. Nah, ini juga dipercaya sebagai sisa-sisa terdamparnya kapal Dempu Awang yang bukan dikutuk ya, tapi didoakan oleh ibunya, kalau dia bukan anakku maka selamat rahayulah dia. Nah, Ibu mohon maaf, waktunya 5 menit lagi Bu ya.
Oh ya, terima kasih. Nah, saya melihat bahwa dari segi lisan folklore yang berkembang di luar istana yang diduga merupakan karya atau kreasi pada masa Kesultanan, itu ada mantra ya. Mantra ini cukup banyak. Ini saya hanya menampilkan satu saja sebagai contoh. Misalnya saja untuk untuk menundukkan hati seseorang ya, misalnya paku tanda paku tunduk di anak tanggo. Aku datang kamu tunduk serumah rayo. Jadi ini semacam mantra yang bisa diucapkan ketika seorang jejaka misalnya akan berkunjung ke rumah seorang gadis yang diidam-idamkannya supaya dia mendapat sambutan baik dari keluarganya, maka dia mengucapkan mantra ini di sekitar sebelum dia masuk ke rumah itu. Kemudian pantun juga ya cukup banyak ya, dengan berbagai kesempatan, ada anak-anak, ada anak muda, ada orang tua, ada pantun yang lain-lainnya. Misalnya saja ini kapal api tiang 1000, kapal besar disilap api, lagi kecil di kandang ibu, sudah besar dicari kelaki. Ini waktu kecil ibunya ya menjaganya, tetapi setelah besar ya dicari kelaki. Jadi ya, si ibu tadi tidak akan selamanya bersama anak yang dia cintai itu. Nah, ada juga cangkriman. Nah, cangkriman ini disebut James Dananjaya itu sebagai pertanyaan tradisional, teka-teki. Nah, saya mengatakan ini merupakan kreasi pada masa Kesultanan karena dari istilahnya saja itu merupakan istilah Jawa, cangkriman. Ya, cangkriman itu merupakan istilah Jawa. Yang dimaksudkan di sini adalah teka-teki atau pertanyaan tradisional. Nah, uniknya teka-teki atau pertanyaan tradisional ini dulu berkembang digunakan ketika antara lain ya, ketika seseorang itu akan menempati rumah baru. Sebelum dia menempati rumah itu ya barang 2 atau 3 malam rumah ini ditempati oleh janda-janda. Nah, ini salah satu tradisi Palembang yang yang di dalamnya ada cangkriman. Nah, janda-janda ini harusnya ganjil, bisa 3, bisa 5. Nah, antara lain ketika mereka untuk mengisi waktu mereka bercangkriman. Ya, jadi bercangkriman ini ya kalau misalnya dia bisa menjawab pertanyaan dari temannya, dia akan merasa senang sekali. Ya, ini beberapa yang sempat saya ingat saja. Misalnya angko 11 turun naik, apakah itu? Angko 11, jadi angka 11 turun naik. Jawabnya adalah anak yang ingusan. Jadi ingusnya itu seperti angka 11 yang turun naik. Kemudian kalau pagi diantar, kalau sore dijemput, apakah itu? Jawabnya adalah jendela. Jendela itu kan kalau pagi-pagi diantar, kalau sorenya ditutup kembali dijemput. Kemudian ini rada-rada porno, tapi sebetulnya tidak ya. Buka bajunya ada bulunya, buka bulunya ada bijinya. Apakah itu? Jawabnya adalah jagung. Kalau kita membuka kulitnya akan ada bulu-bulunya, kemudian akan ada jagungnya setelah kita membuka bulunya. Kemudian nenek bungkuk terjun patah. Apakah itu? Jawabnya adalah ya tinja. Maaf ya, orang Palembang yang lama itu yang rumahnya di tepian sungai, ya MCK-nya itu di sungai, sehingga ketika mereka
BAB itu ya di sungai juga, dan nenek bungku itu diasosiasikan dengan tinja tadi. Kemudian Cagak 4 Jero Banyu, ya Cagak 4 Jero Banyu. Apakah itu? Jawabnya adalah Tangkul. Nah, Tangkul ini masih saya cetak miring, masih saya buat tanda tanya karena saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Tangkul ini apa ya, untuk mencari ikan itu ya, untuk ikan di sungai-sungai kecil itu. Kemudian ini ada yang agak metaforik ya. Besesek bukannya yuwa, bemahkota bukannya rajo. Apakah itu? Jawabnya adalah nanas. Jadi dia menggunakan apa ya, metafor. Nah, karena waktu tinggal 5 menit lagi ya, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa generasi muda kita merupakan pewaris sah kekayaan intelektual bangsanya. Mereka harus diperkenalkan dengan keberagaman kekayaan intelektual itu, dan media yang dapat digunakan antara lain adalah kegiatan lomba yang melibatkan guru maupun siswa, bahkan mahasiswa. Kemungkinan lomba yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan tanggapan resepsi seperti tadi yang dikemukakan oleh Mbak Jiza ya, ahli wahana ya, atau intertekstual ya, apa bisa dilakukan, baik itu terhadap karya-karya sastra imajinatif maupun terhadap karya kitab keagamaan, sehingga mereka betul-betul membaca, betul-betul menguasai buku itu. Saya ingat Tiu pernah mengatakan, sastra lama itu bukan untuk diagung-agungkan, bukan untuk dielus-elus, bukan untuk dipuja-puja, tapi dia dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan sastra modern. Mungkin transformasi teksnya, ya ahli wahananya seperti tadi dikemukakan oleh Mbak Jiza, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk teks play, bisa dalam bentuk cerpen, bisa juga dalam bentuk karya sastra yang lainnya. Dengan demikian kegiatan literasi membaca bisa mengiringi kegiatan apresiasi ini, dan generasi muda bisa menikmati kekayaan intelektual leluhurnya, dan ini tentu saja akan membangkitkan kebanggaan mereka terhadap leluhur mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh tim Saudara Subhan dan kawan-kawan ini merupakan kegiatan yang amat positif untuk menggali dan memperkenalkan sastra pada masa lalu itu. Nah, ini ada semacam sumber, saya katakan sumber di sini ya. Ada beberapa buku yang saya gunakan untuk menulis PPT ini. Ya, mungkin itu saja saya rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ananda Wendy Permana. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Latifah Ratnawati atas pemaparannya. Ya, jadi Bapak Ibu peserta, setelah kita menyimak Ibu Mujiza tadi mengenai sastra, kesusastraan Palembang, fokusnya di manuskrip, Ibu Latifah memaparkan sastra pada era Kesultanan Palembang Darussalam lebih fokus ke sastra lisan. Jadi kita menemukan perspektif yang kaya nih dari istana dan dari luar istana. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya tadi sudah mencatat beberapa pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand. Ini kita juga kedatangan Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama, Raden Muhammad Fawaz Diraja. Silakan Sultan, mungkin mau bicara, urun suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bu Muziah, Ibu Latifah? Bapak. Alhamdulillah sehat-sehat. Menyambung tali silaturahmi dari almarhum ayah. Jadi mungkin insya Allah Ya, naskah-naskah yang ada di saya itu alhamdulillah masih terawat dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak. Iya, saya simpan ada di berangkas khusus yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada rayap, mudah-mudahan. Jadi saya tunggu Ibu Muziah ke Palembang lagi. Kalau melihat naskah-naskah, kami siapkan, kami aturi, kami sambut KG. Iya, terima iya kasih memang Bapak. Jizaya banyak masih yang belum sempat Iya. dikodifikasi ya. Iya, betul. Dan sebagian sudah kami digitalkan, memang sudah kami digitalkan seluruhnya, tapi dengan metode yang sederhana kali ya. Minimal, ya betul. Minimal naskah tersebut bisa kita baca ke depannya. Jadi kami sambut Ibu kalau misalnya mau ganti ke Palembang, kami insya Allah siap menyambut. Ya, sama-sama. Dan juga mungkin kenaskahan Melayu ini mungkin yang salah satu lagi harus kita mulai hidupkan kembali. Karena kita baru mengetahui sebagian ini tradisi tulisan dari naskah-naskah yang ada, dari hikayatnya, dari ada syairnya. Nah, apalagi kan Ibu Latifah mengenai syairnya, apalagi SMB 2 telah bikin banyak syair nih, seperti syair Sinyo Costa, yang bisa kita unduh sekarang, udah dibuka sama British Library itu udah bisa kita unduh. Kita bisa tahu isi Sinyo Costa seperti apa. Terus ada juga syair Burung Nuri, dan juga ada syair Perang Menteng, itu semua bisa kita ketahui. Dan mungkin ke depan yang lebih kita inikan kembali, bahwa kita hidupkan kembali bahwa cara tradisi berpantun atau bersyair itu kan ada langgamnya nih. Nah, ini yang harus kita mulai hidupkan kembali, yang selain pernaskahan tapi menghidupkan. Jadi mungkin tadi ada yang benar juga, ada yang bilang, oh Palembang ini nggak ada syair, nggak ada apa, yang kata Ibu Latifah tadi cerita tadi kan, Tabu Muziah. Saya dengar dari awal, saya dengar alhamdulillah. Jadi walaupun saya tidak muncul tapi saya dengar. Jadi saya bilang kenapa di Melayu seperti saya ada salah satu syair yang biasa kami anggamkan, misalnya tapi menggunakan nada selendang delima. Nah, itu saya pikir emang perlu sekali literasi dan juga pemahaman buat generasi muda, yang seperti kesimpulan dari Bu Latifah dan Muziah itu, bahwa generasi muda harus mulai mempelajari kembali naskah-naskah yang ada, dan juga selain itu mempelajari cara pembacaannya. Iya, betul, jadi Bapak. Mungkin saya minta dukungan sama Bu Muziah, Bu Latifah, mungkin nanti ke depannya kita mungkin bikin kegiatan seperti ini, di mana kita tumbuhkan lagi minat dan kembang generasi muda untuk pernaskahan ini. Mungkin mungkin saya ucapkan banyak terima kasih Bu, terus membantu kita menyelamatkan budaya-budaya Palembang, dan juga kami menyambung tali silaturahmi dari almarhum ayah. Mudah-mudahan ke depan kami selalu terbuka, bisa terhubungi Pak Subhan kalau kita mau mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya. Mungkin itu dari kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, kalau mau ditanggapi atau direspons, disuruh datang ke Palembang, Bu. Iya, kepingin sekali ke Palembang. Iya. Covid ini Pak nih. Ya sabar kita, insya Allah nanti ketemu. Terima kasih sekali Pak. Aduh, memang cara pemecahan ini yang harus kita berpikir bersama, terutama untuk teman-teman yang masih muda, yang aktif, dari kekayaan yang begitu banyak ini, mau kita apakan ini? Tadi penelitian memang sudah dilakukan, tapi kan penelitian itu mungkin juga Bu Latifah masih ada di kelompok-kelompok tertentu, sehingga tadi sastrawan saja tidak tahu. Saya sedih sekali dengarnya, bahwa padahal kekayaannya begitu bertumpuk ya Pak ya. Saking banyaknya saya bilang bertumpuk aja ya Pak. Mungkin masuk ke lemari kali Bu itu Bu. Di lemari semua. Tidak muncul. Nah, jadi sebenarnya bagus sebenarnya tuh. Baik, terima kasih Bu. Ibu Latifah ada yang mau ditanggapi Bu? Ya, saya gembira sekali bisa
bisa meneruskan dan menyambut silaturahmi terhadap keluarga almarhum Sultan Mahmud Badarudin III, Prabu Diraja. Mbak Jiza, ini sekarang generasi Kesultanan Palembang itu diteruskan oleh putra beliau ini, Sultan Mahmud Badarudin IV, Raden Fawaz. Tuh. Jadi kita sekarang berhadapan dengan Sultan Mahmud Badarudin IV. Ya, saya kira sekali mendengar tadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya. Ya, memang mengucapkan syair itu ada beberapa nada, bagus juga. Kalau di YouTube itu Adinda Sultan, ya saya panggil Adinda. Di YouTube itu kebanyakan misalnya syair itu didendangkan oleh Riau misalnya ya, oleh Malaysia, oleh Brunei. Belum terdengar ya, sepertinya syair itu didendangkan oleh pendendang syair dari Palembang. Bagus juga saya rasa kalau misalnya nanti akan ada semacam lomba mendendangkan syair Dandan Setia, misalnya beberapa syair diambil penggalan-penggalannya, kemudian dilombakan sehingga ini bisa bisa diupload di YouTube sehingga ya orang bisa melihat, oh ternyata Menteng, syair perang Menteng itu begitu. Karena generasi muda kita itu memang tidak banyak yang mengenal perbendaharaan kekayaan intelektual leluhur kita itu. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat luas ini penting sekali. Terutama dunia pendidikan itu merupakan pagar budaya, sehingga ya pelibatan dunia pendidikan itu amat penting dilakukan kalau kita akan mengadakan lomba-lomba seperti yang tadi. Ya itu saja saya rasa, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, ini ada dua pertanyaan ya, satu untuk Ibu Mukjizah, satu untuk Ibu Latifah dari Pak Bambang Widiatmoko ini, Ingak Yogyakarta Hadiningrat. Ini pertanyaannya, tadi disebutkan ada manuskrip Palembang yang tersimpan di 30 negara. Apakah relevan dilakukan repatriasi? Mohon dijelaskan dengan segala kemungkinan positif dan negatifnya. Ini untuk Ibu Mukjizah. Untuk Ibu Latifah, bagaimana ini ada pertanyaan Bu, bagaimana kita melihat naskah agama dan naskah sastra? Apakah naskah keagamaan yang ditulis para ulama itu dapat disebut juga sebagai karya sastra? Karena mengingat bentuk penulisannya ada yang ditulis dalam bentuk untaian syair. Mungkin Ibu Mukjizah juga bisa memberikan pandangannya. Silakan Ibu Mukjizah dulu. Ya, terima kasih. Masalah bahwa manuskrip Palembang itu memang yang tadi didiskusikan itu, yang terutama yang saya sampaikan itu memang lebih banyak yang ada di Palembang ya, yang ada di dalam 11 koleksi masyarakat pada waktu itu, termasuk punya Sultan Mahmud Prabu Diraja yang waktu itu saya juga masih ingat itu. Terima kasih Bapak ya, semoga almarhum kita dilancarkan segalanya, tidak diurusan di alam sana. Di Perpustakaan Nasional juga banyak naskah-naskah Palembang. Kita ya tadi kalau untuk menelusurinya, memang kalau peneliti seperti saya itu memang misalnya saya konsentrasi pada penelitian naskah Melayu Riau misalnya, itu saya menelusuri kolofon-kolofon, pertama melalui katalog. Misalnya tadi katalog, seperti katalog yang kami susun itu, yang katalog Palembang kan semua kolofon yang ada di dalam naskah dicatat. Nah, begitu halnya juga kalau di dalam koleksi naskah di Perpustakaan Nasional, tentu banyak naskah Palembang. Jadi
sebagai pemilik budaya Palembang, itu masyarakat Palembang seperti tadi, generasi muda mulai berpikir bagaimana melihat juga budaya-budaya peninggalan-peninggalan Palembang yang ada di luar Palembang gitu. Misalnya di Universitas Leiden, kita tinggal lihat saja misalnya katalog yang dibuat oleh Edwin Wiringha, itu tebal sekali itu. Tapi itu katalog itu sangat mudah untuk peneliti. Kita tinggal lihat indeksnya di bagian belakang, kita cari Palembang. Atau kalau misalnya Palembang pasti banyak. Saya menelusuri surat-surat dulu juga melalui katalog itu. Kemudian juga kalau Palembang pada masa sekarang dengan Palembang masa dulu kan berbeda ya, luas cakupannya. Sekarang kan sudah pemerintah dengan pemerintah Republik ini sudah mulai mengkotak-kotak terus membagi segala macam. Mungkin daerah-daerah wilayah yang menjadi kesatuan pada masa itu, pada masa kesultanan itu bisa ditelusur daerah-daerahnya, misalnya Pasemah atau apa gitu ya. Itu menjadi sangat mungkin. Nah, 30 negara memiliki khasanah kekayaan yang dari Nusantara. Itu kita bisa lihat di dalam katalog yang disusun oleh Henri Chamberloir dan Oman Fatur Rahman. Nah, tentu itu informasi negara ya. Tetapi kita sebagai pemilik mungkin ada salah satu peneliti yang yang mau tertarik menelusuri itu. Seperti saya menelusuri tadi kekayaan naskah Riau di Leiden, saya menemukan ada 41 naskah yang saya temukan di Universitas Leiden, dan itu naskah itu menarik. Kenapa? Dari situ saya lihat bahwa pada masa lalu ada yang namanya Klinkert. Klinkert itu banyak membeli naskah yang ada di masyarakat, kemudian diserahkan ke Universitas Leiden. Jadi di 30 negara itu bisa ada yang dibeli, ada yang bisa hasil penjual, ada yang hasil hadiah, dan bisa juga hasil rampasan perang, tentu rampasan perang ya. Nah, berkaitan dengan repatriasi, itu memang repatriasi itu mengembalikan semua warisan-warisan yang ada di luar negara itu kembali ke Indonesia. Nah, ini tahun 2000 berapa ya, 2012, 2000 berapa memang pernah ada program itu. Kemudian digalakkan lagi kalau tidak salah tahun 2020 ketika ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Maka terfikir bagaimana repatriasi itu dirancang gitu ya oleh pemerintah Indonesia. Tapi pada dasarnya ada juga beberapa yang sudah dikembalikan sebetulnya, tapi bukan dalam bentuk manuskrip. Saya ingat kemarin waktu ada diskusi Pak Dubio itu tentang warisan dari kerajaan Yogyakarta, itu ada kerajaan Jogja dan dari Bugis ada keris yang namanya Naga Siluman, dan juga keris Babat Diponegoro itu dikembalikan ke Indonesia. Nah, bagaimana dengan manuskrip ini? Kalau misalnya kita sudah data nih naskah Palembang di Universitas Leiden misalnya ada 25, terus di KITLV ada sekian, terus di British Library ada sekian. Kalau memang kita ingin ada niat untuk mengembalikan kekayaan warisan kita itu dari negara-negara sana, kita bisa melalui Dirjen Kebudayaan yang mempunyai program itu. Tetapi apakah kita sudah siap untuk menjaga kekayaan itu gitu? Karena sepengetahuan saya selama saya penelitian untuk disertasi terutama, betapa naskah-naskah kita yang ada di luar negara itu diperlakukan layaknya seperti emas menjaganya. Jadi kalau kita pinjam itu pertama diberi kita bantalan untuk membaca. Jadi kemudian tidak boleh pakai ballpoint tetapi hanya pakai pensil. Kemudian ada yang satu orang penjaga yang duduk di ketinggian yang melihat selalu gerak-gerik kita itu. Kalau ada salah sedikit langsung kita ditegur. Nah, mereka menjaga seperti itu. Nah, kita bagaimana, apakah kita siap? Kalau kita sudah siap memang untuk merawat, kita bisa saja. Tetapi yang ada saja kita masih bingung gitu.
seperti pengalaman tadi saya katakan tahun 2004 Pak Sultan, tapi naskah Pak Sultan aman waktu itu, bagus-bagus Pak ini jaga, termasuk juga Pak Kemas Andi Sarifudin. Saya lihat tadi ada nama Pak Kemas Andi Sarifudin. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada Bapak, saya senang sekali waktu itu juga berkunjung dalam mendata koleksi naskah Pak Kemas ini. Jadi mungkin kalau yang masyarakatnya peduli, Bapak, itu aman, ya, sangat aman seperti Pak Sultan aman. Tetapi yang milik masyarakat ini harusnya Pemda juga ikut turun nih. Ini komunitas-komunitas yang anak-anak muda ini, Pak Subhan, saya mengamanahkan generasi muda itu sudah mulai harus konsentrasi pada hal yang seperti ini. Jadi kalau yang di pemilik-pemilik yang memang kesadarannya sudah tinggi itu aman. Tetapi kalau yang tadi, yang naskah itu dianggap sebagai benda pusaka, bukan benda pustaka. Nah, kalau benda pustaka harusnya kan dia bisa dibaca, digali isinya. Tentang apa sih gitu ya. Bukan hanya didiamkan, tahu-tahu pas di kertasnya. Nah, itu yang seperti itu. Kalau kita repatriasi, ya itu kita kesiapan pemerintah Indonesia juga. Jadi kan itu juga nama negara, udah minta, taunya di sini bukannya dijaga malah rusak, itu juga kita rugi. Karena pengalaman saya dari 120 surat raja-raja beriluminasi itu, yang saya katakan di sini cuma ada 7 surat, selebihnya di luar negara itu dijaganya benar-benar dijaga. Waktu kalau di British Library itu atau di Royal Asiatic Society khusus untuk koleksi milik yang dibawa oleh Raffles itu, tempat penyimpanannya itu saya benar-benar kalau tidak bisa bayangkan di Indonesia gitu. Jadi boleh saja repatriasi, tapi tadi kesiapan kita sebagai pemilik, apakah memang sudah, kalau memang tidak dalam bentuk fisiknya, misalnya kita minta digital, sekarang kan teknologi berkembang baik ya, berkembang pesat. Jadi kita minta digitalnya, isinya di ini kita diberikan, itu juga sudah alhamdulillah gitu. Untuk repatriasi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mujiza atas jawabannya. Saya persilakan ke Ibu Latifah. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa melihat naskah agama dan sastra. Di awal-awal sekali sebetulnya seperti dikemukakan oleh Farouk, bahwa pengertian sastra di awal-awalnya dulu itu semua tulisan. Jadi semua tulisan itu disebut sastra. Sehingga ada sastra kitab, ya, ada sastra kitab. Sastra kitab ini adalah sastra yang berisi ajaran-ajaran agama. Kemudian ada sastra undang-undang. Ini merupakan karya sastra yang berisi undang-undang. Kemudian ada juga sastra sejarah. Jadi sastra yang isinya adalah sejarah, seperti kalau di Palembang ya syair Perang Menteng itu merupakan sastra syair yang merupakan sejarah yang menggambarkan bagaimana kepatriotikan bukan saja Sultan Mahmud Badarudin tetapi semua pengikut beliau, baik rakyat biasa maupun pemuka-pemuka agama, para kiai pada waktu itu. Dan biasanya juga terjadi pada masa lampau antara sastra dengan agama itu beriringan. Banyak di antara sastrawan pada waktu itu juga adalah seorang ulama. Misalnya saja saya kemukakan contoh Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu ya karya-karyanya itu
Misalnya saja Gurindam 12 itu merupakan gurindam sastra, tetapi isinya adalah ajaran-ajaran agama. Isinya misalnya saja ya barang siapa banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Barang siapa memelihara yang 4, maka ialah yang makrifat. Kemudian barang siapa yang menegakkan agama, barang siapa yang tidak sholat, dialah yang menghancurkan agama, pokoknya dia sepertinya ditransformasi dari saya tidak tahu apakah hadis ataukah apa, agak salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, ya, salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan agama, maka dia mendirikan salat, maka dia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agama. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat pada kasus yang terjadi yang dilakukan oleh Raja Ali Haji, antara sastra dengan agama itu tidak bertentangan, dia beriringan. Jadi karya sastra digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Demikian juga halnya kita menjumpai pada puisi-puisi tasawuf, pada karya-karya tasawuf. Jadi seni itu digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran tasawuf, ya. Misalnya saja yang kita jumpai pada karya-karyanya Rabi'ah al-Adawiyah misalnya, ya puisi-puisinya adalah berisi ajaran-ajaran tasawuf yang dianutnya, yang bermuara dari cinta, ya, cinta kepada Allah, sehingga itu yang terjadi, ya. Jadi memang pengertian semula teks-teks agama, naskah-naskah agama itu merupakan karya sastra. Kemudian pada perkembangan selanjutnya barulah ya orang mengatakan bahwa yang namanya sastra itu adalah karya imajinatif. Nah, kalau kita sudah menganut konsep bahwa sastra itu adalah karya imajinatif, ya tentu saja kitab-kitab keagamaan itu bukan karya imajinatif, tetapi dia karya yang berdasarkan fakta-fakta, dalam hal ini yang biasa disebut sebagai nas, ya. Bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa juga ijma, bisa juga qiyas yang merupakan data yang digunakan oleh penulisnya. Nah, karena kita pada hari ini berbicara tentang sastra lama, ya, maka ya kitab-kitab keagamaan itu tidak dapat kita sangkal dia merupakan ya sastra juga, sastra pada masa kesultanan dalam hal ini. Ya, itu ya. Saya rasa tradisi bersastra sekalian menyampaikan ajaran-ajaran agama itu terus berlanjut. Jadi bukan saja pada masa Raja Ali Haji misalnya, itu kan diteruskan ke masa-masa sesudahnya, misalnya saja walaupun secara tersirat karya-karya M.H. Ainun Najib sekarang, misalnya karya-karya Mustafa Bisri sekarang, kemudian karya-karya Amir Hamzah itu ada di antaranya yang menyampaikan ajaran-ajaran agama melalui karya sastra. Ya, itu saja saya rasa yang mungkin yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan pertanyaan untuk melihat bagaimana naskah agama dengan naskah atau karya sastra. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ini ada yang mau bertanya juga, Kuyung Rizal dari Kabupaten Pali, mau bicara langsung, Pak? Silakan. Silakan. Silakan, Pak. Pak Kuyung Rizal.
Belum ya, tampaknya. Ustadz Kemas Andi Syarifuddin mau urun suara? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mujizah. Ya Pak, Waalaikumsalam Pak. Ya, Bu Latifah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah lama tidak berjumpa Bu. Dari tahun 2023. Iya Bu, apa 2003 ya Pak ya, bukan 2004 Pak. Iya, 2003. Alhamdulillah. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ya. Iya, Alhamdulillah. Sehat-sehat semua Bu Mujizah ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga di manuskrip yang ada di saya, alhamdulillah juga bisa terjaga dengan baik, ya, dirawat, Bu. Ya, berkat bimbingan dari Bu Mujizah, saya juga ikut terus. Bu Mujizah tentang buku-bukunya itu saya baca semua itu. Oh, alhamdulillah. Terutama tentang ilmuminasi surat Melayu kan, ya yang ada. Iluminasi. Bermanfaat ya Pak. Iya, sangat bermanfaat sekali itu, bisa. Kapan-kapan ya, insya Allah kita bisa silaturahim lagi di Palembang. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya, Giza. Iya. Kemudian Ibu Latifah juga. Iya, kita sudah walaupun kita di Palembang, tapi jarang juga Bu. Iya. Alhamdulillah kita hari ini bisa dapat berjumpa meskipun melalui virtual. Nah, ada juga sedikit Bu Latifah misalnya tentang cangkriman ya? Apa cangkriman? Iya, kalau bahasa kitanya bahasa Palembang itu tengguan itu semacam tebakan, tebak-tebakan lah. Tengguan kalau bahasa kita. Kalau teka-teki. Iya, cangkriman itu kita agak asing ya, namanya disebutannya itu. Kalau kita biasa tengguan, kita tengguan. Nah, tengguan. Itu ada, saya juga ada kitabnya Bu, kitab khusus tentang teka-teki atau tengguan khas Palembang itu. Itu. Nah, kemudian Bu Latifah sekedar informasi Pak, kita informasi bahwa tentang Putri Dayang Merindu tadi misalnya. Putri Dayang Merindu memang banyak sekali versi dari kalangan ya. Nah, tapi yang paling intinya itu bahwa Putri Dayang itu adalah tokoh yang nyata, artinya bukan fiktif. Saya juga ada mendapatkan naskah itu disebutkan bahwa itu memang tokoh Putri Dayang Merindu itu hidup di zaman Depati Karangwidara. Depati Karangwidara dan Temenggung Mintik itu di masa itu. Jadi setelah masa Aryo Dila, kemudian Temenggung Mintik, Depati Karangwidara, Putri Dayang Merindu itu hidup di masa Depati Karangwidara itu abad ke-15. Jadi intinya memang Putri Dayang itu artinya bukan fiktif, artinya memang tokoh yang nyata, memang ada ceritanya itu, legenda yang sudah memang melegenda ceritanya. Itu saja mungkin Bu Latifah, Bu Giza, terima kasih ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Panitia. Ya, terima kasih. Terima kasih Cik Andi. Ya, menarik sebenarnya tentang tenggu-tengguan tadi. Kalau ada naskahnya, bolehlah nak minjem. Peneliti langsung tanggap ya. Iya, sebab yang diteliti selama ini, saya bersama Bu Siti Salama itu pernah meneliti tentang cangkriman ini. Sebetulnya itu berdasarkan data dari masyarakat saja. Jadi kalau misalnya memang ada naskahnya, itu suatu hal yang luar biasa sekali itu. Memang saya melihat bahwa naskah di rumah Cik Andi Syarifuddin ini ya naskah yang sampai ke hal yang sekecil-kecilnya Mbak Giza itu ya, perkawinan ya, mas kawinnya berapa, surat walaupun hanya satu paragraf, 2 paragraf itu terawat, terjaga dengan baik sekali, bahkan ada bukunya.
Jadi ya saya tertarik sekali Cik Andi dengan apa kalau ada naskah tenggu-tengguan tadi lumayan sekali itu. Karena naskah ini selain digunakan untuk anak-anak, biasanya kalau kita pindah rumah itu kan ada ngundang jando-jando itu kan. Saya kebetulan 2 kali pindah rumah. Saya lakukan tradisi itu. Jadi kita sebelum menempati rumah itu kita berikan kehormatan kepada para janda untuk menikmatinya, dan kita sediakan semua keperluan yang untuk sehari-hari mereka selama menempati rumah kita itu. Dan selain beribadah, mereka juga ya cangkriman biasanya itu jadi kegiatannya. Dan ketika pulangnya mereka juga kita beri semacam oleh-oleh untuk keluarga yang mereka tinggalkan. Jadi ya saya senang melakukan hal-hal yang seperti ini, walaupun kadang-kadang diolok-olok sama adik saya. Cek ini katanya masih kayak uang zaman dulu. Tapi saya senang ya. Ya itu Cik Andi Saripudin ya mengenai Putri Dayang Merindu memang kalau mau dikatakan fakta memang banyak ya. Ada Sungi Kaco kan, ada Sungi Kaco. Di situ tempat Putri Dayang Merindu membuang kaca yang digunakannya itu. Kemudian ada beberapa tempat lagi yang dipercaya masyarakat berkaitan dengan cerita Putri Dayang Merindu. Tapi ada juga hal yang irasional saya rasa ya. Misalnya ya Putri Dayang Merindu itu menabrakkan perahunya ke pohon, dan pohon itu membuka kemudian menutup kembali setelah Dayang Merindu masuk ke sana, sehingga dia hidup katanya di pohon itu. Dan ada yang mengatakan pohon itu ya kalau ada orang yang tidak hati-hati menjaga sungai itu, dia akan memberikan semacam kualat gitu ya, memberikan tabu kepada orang itu. Nah ini ya ada yang mempercayainya sebagai sebuah fakta, tapi ada juga hal yang ajaib ya, yang masih berbau sinkretisme sepertinya yang ada di sana. Ya terima kasih Cik Andi, makasih moderator. Ya terima kasih Bu, dari pertukaran gagasan ini dapat ini lagi Bu ya, dapat ilmu baru. Iya. Saya sendiri baru tahu juga nih tentang tenggo-tenggoan. Tenggo-tenggoan. Iya, nenggo itu menerka. Ya. Tebak-tebakan Bu ya. Iya, tebak-tebakan, teka-teki tradisional disebut James Dananjaya itu. Iya. Ditunggu Bu ininya, hasil penelitiannya. Menarik tuh ya. Iya, menarik sekali. Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu moderator, karena ini waktunya sudah hampir menunjukkan pukul 12, saya minta dan Ibu Latifah mungkin menyampaikan kalimat penutup untuk kegiatan kita pada hari ini. Silakan Ibu Mujizah. Ya, saya sebagai pencinta naskah ya. Kemudian meskipun saya bukan orang Palembang, tapi saya meminta, saya bersyukur sekali ada Pak Cik Andi, ada Sultan yang menjaga. Terima kasih sekali meskipun saya bukan orang Palembang, tetapi kekayaan itu harus dijaga. Jadi saya ingat pepatah Melayu. Jangan jadikan warisan nenek moyang kita ini dalam bentuk intelektual itu menjadi batang terendam, tetapi diangkat gitu ya, diangkat dan dihidupkan kembali sehingga menjadi bagian dari
identitas masyarakat Palembang. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan Bu Latifah, kalimat penutup. Ya, singkat saja, sebagai warga Palembang yang juga mencintai naskah seperti tadi ya, saya juga siap ingin bahu-membahu bersama teman-teman yang ada di kelompoknya Adinda Afan Subhan dan kawan-kawan ya, dan tim, ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya untuk mendedah, memperkenalkan kekayaan intelektual leluhur kita ini kepada generasi muda. Siap berjuang, Mbak Mujiza. Sukses, doa kami. Terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu, peserta Pekan Pustaka Palembang 3, pada akhirnya yang tidak bisa ditolak adalah waktu. Banyak sekali banyak sekali ilmu yang didapatkan kita pada hari ini, banyak sekali tugas yang perlu dilanjutkan untuk menggali kembali, membangkitkan kembali batang terendam itu Bu ya, menggali kembali sastra Melayu lama untuk memperkaya pengetahuan kita dan memperkaya sastra Indonesia modern. Ibu Mujiza dan Ibu Latifah telah membuka jalan dan kita perlu meneruskan perjalanan yang masih panjang ini untuk memaknai dan mempelajari kembali Khazanah Sastra Palembang masa silam. Terima kasih Ibu Mujiza, terima kasih Ibu Latifah. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta kepada peserta, mohon Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan videonya. Kita akan mendokumentasikan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sebentar saya panggil ini dulu ketua panitia kita. Saya spotlight. Sebentar, silakan. Silakan ke Ahmad Subhan untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto sebentar. Nggak ada sebenarnya. Ya sudah, kita mulai ya, Bu. Kita foto sebentar. 3, 2, 1. Sebentar, layar berikutnya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya informasikan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini selain dapat diikuti melalui Zoom meeting, dapat juga disaksikan di YouTube Mang Daya, channelnya Wong Palembang. Laporan di statistik YouTube kita ini ada banyak ya yang nonton di YouTube ternyata. Kami mengingatkan juga rangkaian kegiatan Pekan Pustaka Palembang akan berlangsung sampai tanggal 28 Agustus nanti. Bapak Ibu semua kami harapkan berkenan hadir di sesi-sesi kegiatan Pekan Pustaka Palembang selanjutnya. Lalu nanti malam pukul 19.30 akan ada webinar mengenai Puyang dan Marga dalam kajian sejarah budaya Sumatera Selatan dengan narasumber Dedi Irwanto Muhammad Santun. Beliau merupakan dosen di Program Studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan moderator Hafiduddin. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Mujiza dan Ibu Latifah, narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Webinar pagi hari ini kita akhiri di sini. Saya selaku pemandu acara mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesilapan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa malam nanti. Terima kasih Bu Mujiza. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Salam, saya pamit ya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Bu Latifah, sampai ketemu Bu Latifah. Iya, kangen ya. Ya. Sebagai obat sementara ini. Kalau COVID sudah ini kita bisa bertemu ramai-ramai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Wendy, Pak Ahmad Subhan, dan tim yang lainnya, saya mohon live ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam.